Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Nugroho. Kali ini kita akan membahas masalah pemeliharaan atau pemeriksaan tentang blok silinder, di mana sebuah blok silinder itu tentunya harus diperiksa. Pemeriksaannya bisa secara visual. Biasanya kalau visual berkaitan dengan keretakan yang ada di blok silinder ini sendiri. Nah, pertama yang dilakukan adalah langkahnya adalah membersihkan permukaan blok silinder. Kalau misalkan ada packingnya, itu dibersihkan menggunakan sebuah amplas ataupun menggunakan sebuah scrub. Nah, dalam membersihkannya pun juga tidak boleh terlalu menekan. Karena kenapa? Kalau misalkan menekan, itu akan menyebabkan kerusakan pada blok silinder itu sendiri, pada permukaannya blok silinder. Nah, setelah itu melakukan pengukuran kerataan permukaan ini. Permukaan kerataan ini diukur secara menyilang. Mungkin seperti ini, menggunakan sebuah penggaris dan menggunakan sebuah full. Ini alat-alatnya. Ini adalah fuller. Kita batasnya itu 0,05. Kalau lebih dari 0,05 berarti harus kita lakukan tindakan, yaitu mungkin dengan meratakan ataupun mungkin dengan diratakan kembali permukaannya. Ini berarti menyilang. Ini pertama, kita ukur seperti ini. Ya, kita ukur menyilang ini. Terus seperti ini. Ya. Nah, ini seperti ini. Ya. Ini lagi ke sisi-sisinya, supaya kita mengetahui apakah ada permukaan tersebut yang tidak rata. Kalau tidak rata, itu tadi kita lakukan pemerataan dengan cara mungkin di amplas ataupun mungkin dengan cara di bubut. Nah, setelah itu kita baru akan memeriksa yang namanya keausan tabung silinder. Tabungnya ini. Nah, ini diperiksa apakah di sana ada baretannya atau tidak. Kalau misalkan ada baretan, berarti nanti akan menimbulkan yang namanya biasanya di knalpot akan keluar asap. Berarti apa? Di situ ada pembakaran oli. Nah, olinya akan ikut terbawa ke dalam blok silindernya ini. Nah, akhirnya apa dampaknya? Yaitu tadi oli akan terbakar sehingga menyebabkan asap putih yang keluar melalui knalpot. Ini
kita mengetahui tingkat ketirusan dan tingkat keausan dari tabung ini sendiri. Nah, pengukurannya dilakukan di poros X. Poros X itu adalah poros sumbu arah melintang atau memanjang. Nah, arah yang poros X itu, poros X itu berarti poros yang memanjang. Terus poros Y yaitu poros yang melintang. Nah, ini dari atas, tengah, dan bawah. Nah, menggunakan apa? Sebelum ketika kita akan mengukur atau memeriksa ketirusan atau keausan, kita menggunakan alat ukur. Pertama adalah mengukur diameter lubang silinder itu sendiri, atau linear kaliper atau jangka sorong. Nah, ini menggunakan. Terus setelah itu menggunakan dial bore gauge, seperti ini. Nah, ini dial bore gauge. Terus ada juga mikrometer. Nah, ini yang mikrometernya yang ukuran 50 sampai 75. Nah, mikrometer tujuannya untuk apa? Untuk kalibrasi. Nah, untuk mengkalibrasinya. Oke. Nah, mari kita ukur terlebih dahulu ukuran dari diameter sebenarnya sebuah lubang dari blok silinder ini. Hasilnya di sini menunjukkan ini harus benar-benar lurus. Ini di sini menghasilkan ukuran 55 Kita sudah mengetahui diameter aslinya, berarti 55 mili. Sekarang kita akan ambil dial bore gauge dengan menggunakan ininya, penunjuknya ini ya. Ini yang akan nanti yang akan masuk ke sini. Nah, ini maka ketika dimasukkan nantinya harus bersentuhan antara dinding satu dengan dinding yang lain, sehingga akan jarum yang ada di sini akan bergerak. Nah, maka nanti kita karena tadi ukurannya 55, kita menggunakan yang ukuran 60. Kenapa lebih besar? Ya supaya biar nempel. Nah, gitu. Oke. Setelah itu kita kita masukkan. Nah, kita set ini di angka 56. Di angka 55. Di angka 55. Oke. Sudah. Setelah itu kita di sini kita set. Caranya keset seperti ini ya. Ini seperti ini. Ini ketika kita kendalikan, jarum kecil di angka 2, jarum besar di angka 0. Nah, ini berarti sudah siap untuk kita gunakan untuk pengukuran. Selesai,
alat ukurnya jangan lupa kita rapikan kembali. Ya, kita rapikan kembali. Setelah itu kita simpan ke dalam wadahnya. Kita tutup, kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru nanti kita sebelum melakukan pengukuran, berarti kita olesi terlebih dahulu. Nah, diolesi. Ini sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Setelah itu kita oleskan ke semua bagian atau semua permukaan yang ada di dalam blok silinder atau di silindernya ini. Tujuannya apa? Supaya alat ukurnya tidak mudah rusak. Nah, ataupun untuk melindungi supaya bagian silindernya ini tidak tergores. Setelah itu baru kita mengukur terlebih dahulu yang ini, yang sumbu X. Ini caranya gini, ini bagian sini kita masukkan terlebih dahulu. Nah, kita ini ya, kita ukur, kita cari yang paling tertinggi. Nah, itu tertingginya di angka berapa itu? Nah, misalkan di angka 40. Nah, berarti nanti kita tambahkan saja, tinggal kita tambahkan saja. Berarti 55,20. Nah, terus lagi bagian tengah. Bagian tengah. Ini yang diusahakan yang ketika mengukur posisinya tegak lurus. Nah, oh sama ya, 55,20. Terus bagian bawah, paling bawah sendiri yang tidak tersentuh oleh ring seher. Nah, itu berapa itu? Ternyata ukurannya sama, 55,20 ya. Nah, setelah itu kita ukur yang melintang. Kalau tadi yang memanjang, ini yang melintang, sumbu Y-nya kita masukkan bagian atas dulu. Ini pemirsa. Nah, itu juga sama, ukurannya 55,20. Terus bagian tengah 55,20 juga. Terus yang bagian bawah 55,20 juga. Nah, setelah itu kita rapikan. Nah, kita rapikan. Kita taruh di tempatnya masing-masing supaya alat ukurnya tidak mudah rusak. Oke. Kita tutup. Kita rapikan. Oke. Nah, setelah itu ketika kita sudah mendapatkan ukuran tadi, kita tambahkan, baru nanti kita tulis di sebuah kertas untuk menghitung. Nah, untuk menghitung ketirusannya, kelonjongan ataupun keausan. Nah, untuk menghitung ketirusan itu pengukuran terbesar dikurangi pengukuran terkecil, berarti di bagian X ya, yang
yang memanjang ya. Nah, untuk kelonjongan atau keovalan itu pengukuran terbesar cara mencarinya yaitu pengukuran terbesar sumbu X atau sumbu Y dikurangi pengukuran terbesar sumbu X dikurangi pengukuran sumbu Y atau yang terkecil, ataupun sebaliknya pengukuran terbesar sumbu Y dikurangi pengukuran terkecil sumbu X. Itu untuk mencari sebuah kelonjongan atau keovalan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.